Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita udah di bab yang ke-10, bagian yang pertama di Mazmur 91. Udah tinggal 3 ayat terakhir. Ya, luar biasa kita memiliki doa perlindungan. Ya, kita terima kasih karunia, favor ya dari Tuhan dan perlindungan ya di tengah-tengah dunia ya yang seperti ini. Kemarin aja rame di jalan tol ya, kilometer 92, bagaimana tabrakan beruntun ya. Kalau ngelihatnya mengerikan ya, itu truk main tabrak aja. Tapi kita menjalani hidup tanpa ketakutan di era yang penuh bahaya itu ya. Bahkan ayat 1 sampai ayat 13 kita melihat bahwa betapa perlindungan Tuhan itu luar biasa sekali ya. Kita duduk di secret place, di tempat rahasia Tuhan, bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa. Dan begitu banyak ya, malaikatnya juga dikirim, diperintahkan untuk menjaga kita. Tuhan perlindungan kita. Dan di ayat 13 dua minggu lalu ya, Jumat, kita lihat bahwa kita juga menyerang. Kita bukan hanya jadi target musuh, istilahnya dianggap pemburu ya, masang jerat, nipu kita, tapi kita juga menyerang. Bahkan dikatakan yang diburu ya, atau kita yang diburu menjadi pemburu ya, iblis yang diburu jadinya, maksudnya begitu. Nah itu luar biasa sekali ya. Jadi bukan tapi kita juga mengerti ya, kita bukan buat sombong-sombongan nih, karena kita dilindungi di dalam kasih Bapa dibilangnya. Nah kembali lagi kasih ya, kasih Bapa. Dan ini bukan ngejago gitu ya. Kemarin juga di Surabaya, di sekolah Kristen main basket, ributnya sampai heboh seluruh Indonesia. Nah itu juga karena kesombongan orang ya, itu jauh dari kasih. Ya bahkan orang yang mau menganiaya, nanti kita lihat juga di Alkitab misalnya, zamannya siapa, Yusuf atau Daniel ya, tapi mereka tetap penuh kasih. Kalau kita diancam preman, tetap bisa mengasihi misalnya. Atau sebaliknya juga bukan rendah hati yang salah gitu, bahwa kita tuh berkata salah misalnya, wah kita memang minoritas sih gitu. Nggak bisa begitu ya saudara. Kita benar-benar di posisi di ruang atas, nggak mau turun, dan itu di dalam kasih ya. Jadi judul bab ke-10 ini dilindungi oleh kasih Bapa ya. Mazmur 91 ayat 14 saya bacakan dulu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku, kata Tuhan ya. Jadi sungguh, surely. Nah ini bukan iya tidak, entah sekali ya sekali tidak ya, karena banyak orang suka melihat atau mengalami kejadian yang buruk, terus itu dijadiin ajaran gitu, dijadiin doktrin. Oh nggak bisa, orang Kristen mana bisa aman terus, mana bisa nggak sakit, mana bisa begitu. Jadi nggak begitu ceritanya. Ya kita selalu kembali kepada Tuhan yang bicara sungguh, absolut mutlak, segala, semua. Ya, dan nah juga apakah kita berhak menerima perlindungan Allah, perlindungan Tuhan? Nah ini orang-orang agamawi malah mengajarkan, tuh kan ada syaratnya kan, hatinya melekat dulu katanya, syarat untuk berkat perlindungan. Nah jadi keselamatan tuh cuma-cuma katanya, tapi kalau untuk berkat ya termasuk perlindungan kan berkat, kita aman gitu ya, berkat itu harus hanya kalau mengasihi Tuhan ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Seolah-olah itu jadi kasih kita gitu. Dan kita udah tahu, nanti kita juga lihat lagi ya, bahwa bukannya kasih kita, tetapi
kasih Tuhan kepada kita. Nah, itu luar biasa ya, rahasia itu sepertinya sederhana ya. Tapi itu menjadi fondasi yang kuat ya. Jadi kalau orang mempersoalkan, ya kan karena melekat kan, hatinya melekat tuh. Nah, kalau kita lihat bahwa kasih manusia pasti gagal. Tapi kalau sungguh itu sungguh pasti, absolut mutlak, kontinu berkelanjutan, pasti kasih Allah, kasih Tuhan. Amin. Ya. Jadi Bapa itu sengaja utus Yesus karena dia tahu bahwa kita nggak sanggup. Maka izinkan aku gitu saudara kan ya, mengasihi kamu ya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Tapi manusia bacanya di Matius itu kasih kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Hanya Yesus yang sanggup. Yesus sendiri yang menggenapi semua tuntutan. Sama-sama katakan, Yesus sendiri yang menggenapi semua tuntutan. Ya, makanya ternyata kalau kita ada di dalam, melekat di hati Bapa, benteng kita adalah kasih. Udah dilingkupi, aman tuh. Amin. Ya, di dalam pelukannya. Ayat yang lain katakan di dalam seperti bayi di dalam kandungan. Amin. Ya, di Mazmur 100 berapa? 103 gitu ya. Jadi di dalam kandungan, di dalam benteng, perisai, itu semua kasih. Allah adalah kasih. Amin. Ya, jadi inilah inti dari perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama mungkin mereka belum bisa melihat pewahyuan ini. Ya, bagaimana kamu bisa aman? Karena saya dilindungi di dalam kasih Allah, kasih Bapa. Kasih Bapa itu kekal, nggak goyah, nggak on off, continue berkelanjutan selama-lamanya. Tuhan mengasihi kita bukan apa tuh, transaksional, bukan. Tapi dia kasih kita kasih karunia, kasih yang cuma-cuma. Kita tinggal menerimanya. Supply ini. Aman nggak? Aman, saudara. Syarat ketentuan yang berlaku sudah ditanggung oleh Yesus. Nah, yang kayak gini tuh, saudara, kita makin terus mendengar, makin menyadari. Ya, inilah inti dari perjanjian baru, kasih karunia. Ya, Allah adalah kasih. Dan dia di dalam kita, kita di dalam dia. Aman ya. Kita mulai dari setelah itu dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Ya, jelas ya, definisi kasih di dalam perjanjian baru setelah salib Kristus. Inilah kasih itu. Ya, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Amin. Kenapa? Ya, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa dan membenarkan kita, continue berkelanjutan selama-lamanya. Amin. Yaitu menjadi perlindungan yang tidak bisa goyah. Ya, kalau kita berpikir ya, nanti Tuhan kasih perlindungan, nanti Tuhan izinkan juga celaka, nanti Tuhan kasih kesembuhan, nanti Tuhan izinkan juga kasih penyakit. Itu goyah, saudara. Dan yang biasanya nanti kait dengan kasihnya manusia yang terbatas, yang goyah, ya, yang tidak mantap gitu. Kalau Tuhan, Allah adalah kasih, makanya dibilang ya, dengan mengutus anaknya, berarti sudah pendamaian buat dosa-dosa kita. Kita terima. Jadi kalau kita tidak terima pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya, absolut mutlak, tidak ada lagi penghukuman, ya kita menghina kasih Tuhan sebenarnya. Kan Tuhan ada kasih. Ya, udah ada rekonsiliasi, pendamaian. Ya, jadi tasinya katakan tidak pasang surut, tidak goyah. Ratapan 3 ayat 22-23. Ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, ini hesed, kasih karunia ya. Tak berkesudahan. Artinya terus selama-lamanya. Tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat juga
kasih karunia juga. Ya kita tahu rahmat itu yang kita tidak layak terima tapi kita yang penghukuman ya, yang layak kita terima tapi kita nggak terima, kita nggak dihukum. Ya, hesed, kasih karunia kita udah tahu ya. Yang tidak layak kita terima tapi kita terima, apa itu? Berkat. Nah, nggak habis-habisnya. Dan dibilang ya, kita setiap pagi juga saya katakan ya, 23 selalu baru setiap pagi. Bahkan di reset lagi kalau kita ada hal-hal yang salah gitu. Manusia biasanya terus menghukum dirinya dengan kesalahan-kesalahan atau kegagalan. Dan itu dakwaan iblis, musuh. Supaya apa? Supaya ya dia bisa punya celah untuk kasih penyakit, kecelakaan, wabah. Kenapa? Karena ya salah percaya intinya. Tapi kalau kita percaya ratapan 3, 21, 22, 23 ini, tak berkesudahan hesed Tuhan, kasih karunia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ya selalu baru setiap pagi. Saya juga selalu perkatakan kan, selalu baru setiap pagi. Ya ada beberapa saya nanya, Pak saya salah Pak, gini. Udah Tuhan udah nggak ingat kesalahan, ada darah Yesus. Setiap pagi ada kasih karunia yang baru, refresh gitu. Besar kesetiaanmu. Itu kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan kita. Amin. Ya, jadi nggak pasang surut. Berarti apa? Mantap. Ya. Jadi di salib itu kasihnya tak bersyarat. Hanya terima kita. Tidak berubah. Dan tidak pernah ia sesali. Ya, saya nyesal juga nih nyelamatin si Melki. Ternyata begini, begini. Nggak begitu. Ya Tuhan, nggak ada penyesalan. Sudah. Ya, dia terima overpayment. Sebenarnya Bapak terima keuntungan. Amin. Ya, karena di perjanjian lama perlindungan kasih Tuhan itu bersyarat, saudara. Ya. Jadi melalui kacamata salib ya kita pahami ya dengan apa itu perjanjian baru ya, diulang dengan cepat ya. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Ya, jadi new and living way. Dan kita tahu hidup. Saudara, sekali lagi nih, hari-hari ini dengan semakin banyak ceritaan tentang ya mungkin ngalami orang-orang kena penyakit, mati, meninggal atau apa, perang gitu ya, dan krisis ekonomi, finansial, dan semua berita-berita di luar sana, orang bisa terjebak gitu ya, bukan hidup tapi kematian yang diceritakan. Dan bahkan dirohanikan supaya orang Kristen itu hidup dalam ketakutan, kematian. Padahal Tuhan menembus kita dari kematian. A new and living way ya, jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Makanya dirobek itu tabir bait Allah, dibelah dua. Kita bisa masuk ya, menghadap tahta kasih karunia, memperoleh rahmat mereka kasih karunia melalui dirinya sendiri, melalui dia sebagai korban yang disembelih. Amin, saudara. Ya, jadi di perjanjian lama memang harus diraih karena ada syaratnya. Kalau di perjanjian baru harus diterima, sama-sama kanan diterima. Ya, makanya 2 Korintus 5 ayat 21 yang sering kita perkatakan, ya, dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi satu-satunya understanding bagaimana saudara dan saya orang berdosa bisa jadi kudus atau tidak berdosa, ya bagaimana Kristus yang kudus, yang tidak ada dosa, dibuatnya menjadi dosa. Kalau kita bisa percaya dengan iman, kita percaya ya kita kudus tanpa melakukan semua itu gitu ya, atau kebenaran itu, karena kita tinggal di dunia di tubuh yang pasti gagal. Tapi bukannya berarti nggak ada progresif gitu ya, dibenerin gitu, enggak, karena dari dalam dulu supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.
Kebenaran hadiah ini kita terima. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Inilah dari ayat ini. So we might become the righteousness of God in Christ. Nah, kita ulang-ulang ini kenapa? Karena ini kelihatannya mudah tapi menjadi tingkat kesulitannya. Karena ini induk dari segala berkat, termasuk perlindungan. Makanya kita terus teguh berdiri, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Di dalam Kristus artinya kebenaran Kristus yang kita terima. Kebenaran hadiah itu. Nah, baru kita menerima semua janji. Dan ini jaminan ya. Di Mazmur 3 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Tuh. Kalau saudara dan saya masih bergumul mengupayakan untuk jadi orang benar, kapan dapat berkatnya? Ya. Tuhan hanya memberkati orang yang benar. Dan saudara dan saya adalah orang yang benar di dalam Kristus. Karena dia lihat Kristus. Sama benarnya seperti Kristus. Nah, itu kita percaya dengan iman. Makanya kita menerima keselamatan karena karya-karya Kristus tadi. Nah, lihat ya. Memberkatinya apa? Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kita dipagari. Makanya perlindungan Tuhan itu melingkupi gitu semua. Dengan kasih karuniamu tuh, hesetmu seperti perisai. Kasih berarti. Amin. Makanya judulnya kita dilindungi kasih Bapa. Saya dilindungi kasih Bapa, kata. Continue, berkelanjutan selama-lamanya. Jangan mau ada siapapun yang menipu kita untuk berkatakan tidak. Karena ini supranatural. Ya, Tuhan memagari kita itu 360 derajat, semuanya melingkupi begitu. Dan 24/7. Ya, maksudnya setiap saat, setiap waktu. Kayak waktu kita lihat itu ya, kecelakaan di tol Cipularang ya, kilometer 92. Orang berhenti biasa-biasa aja, ditabrak itu sampai belasan mobil. Jadi saya ingat waktu itu juga pernah sama Tienpo nggak ada hari ini. Ya, dia ngantuk, saya ada teman bertiga sama Tienpo berempat di mobil dia tertidur, tabrak buntutnya truk. Dan saya cuma ingat hanya bilang Yesus, Yesus gitu. Ya memang dia nggak kenapa-napa, Tienpo di depan nyetir, saya di belakang dia, sedikit pun nggak lecet, nggak luka, nggak apa-apa. Ya sementara teman ini masuk rumah sakit semua, ini hancur, mobilnya hancur semua. Saudara, jadi hidup kita ini karena percaya, saudara. Ya bukan karena hebat-hebatan. Ya kalau ngelihat kayak kemarin kilometer 92 itu, ya orang lagi diem ya, berhenti. Ya, jadi arahkan pikiran kita pada kasihnya. Ya, ada perlindungan, kelepasan dari kehancuran. Kita amat dikasih, amat berharga. Nah itu. Ya kita biji mata Tuhan, amat berharga, mulia. Kenapa? Jangan lihatnya kesalahan kita, harus lihatnya kebenaran Yesus. Nah itu kita dengar terus kan, Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang luar biasa tentang kasih ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. So, love the world. Pakai so tuh, sangat begitu besar bahasa Indonesia. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang sangat dikasih, yang satu-satunya. Ini ukurannya, ukuran Yesus kalau kasihnya. Supaya setiap orang yang percaya, saudara dan saya percaya. Ternyata kita udah baca, oh kalau kita terima nih kasih karunia ini, itu proteksi perlindungannya udah melingkupi, udah aman aja, super aman, udah gitu aja. Masih Pak, kadang-kadang terjadi gini. Saya kejegal, misalnya kena batu aja gitu, saya ngomong langsung. Saya telah ditebus dari kecelakaan. Nah sekarang tambahin lagi. Tuhan Yesus kasihnya perlindungan saya. Nah ini biar jadi pawayan pribadi. Ya, percaya kepadanya tidak binasa tuh. Nggak bisa celaka, nggak bisa binasa, nggak bisa mati. Melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi kata-kata firman ini beroleh hidup yang kekal, ya beroleh hidup yang kekal. Jangan karena kejadian misalnya ada orang Kristen atau pendeta atau siapa orang besar gitu ya, celaka terus dia bilang jadi nggak kekal lagi hidupnya. Nggak begitu ceritanya, saudara. Ya kita harus percaya mutlak, absolut. Jadi gimana Pak? Ya kalau tidur pulang ya pulang, tapi saudara yang mau itu dengan kenyang, dengan puas. Kita yang menentukan, bukan Tuhan yang menentukan. Oh kamu udah habis Melki, mati sekarang, mati, hidup, mati. Ya, bukan begitu. Dia memberi hidup kekal. Nah, ya jadi kita dilindungi saat percaya kepada Yesus. Kita contoh Daniel ya di Perjanjian Lama. Tapi bagaimana Daniel ini cara cepat ya, nanti kita lihat hidup di dalam kasihnya Tuhan. Walaupun dia di dalam pembuangan ya, kerajaan Babel, rajanya Darius ya, dan Darius berencana mengangkat Daniel untuk jadi perdana menteri, tapi yang lain para pembesar-pembesar ya iri karena ini Daniel orang asing. Coba saudara kita lihat ya, benar-benar nih sebenarnya proteksi, perlindungan, keamanan kita ada di dunia ini, tapi bukan dari dunia itu, sebenarnya real. Di dalam Yesus itu real. Ya, karena Tuhan mengasihi kita real dan kita terima kasihnya itu real, nyata. Amin ya. Karena makanya tadi di Mazmur 114 kan bilang mengenal namanya. Namanya siapa? Ya Yesus. Makanya waktu kecelakaan bersama Tianpo itu saya cuma bilang Yesus. Takut ditabrak di belakang gitu secara manusia ya. Tapi saya lengok gitu, orang berhenti. Ya, itu perlindungan dan haleluya ya, saya bacanya dengan cepat ya, pelajaran dari Daniel ini supaya kita lihat realitanya. Daniel 6 ayat 5 ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan kepada Daniel ya dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Nggak ada. Karena dia diberkati Tuhan. Hikmat. Jadi ya kita juga belajar. Ya kita nggak perlu merespon orang-orang yang mencela kita gitu, atau mengkritik atau bahkan memfitnah. Nggak bisa kita hidup di dalam Kristus itu. Ya, kecuali dia 3 kali sehari berdoa, bersyukur menghadap Yerusalem dikatakan. Nah ini dibuatlah jebakan undang-undang, nggak boleh minta kepada siapapun sebelum kepada raja selama 30 hari. Nah, dengan aturan Persia Media yang nggak bisa diubah gitu. Raja nggak tahu jebakan ini untuk Daniel, ya tanda tangan aja, dia pikir dia diagung-agungkan kan. Nah, sampai akhirnya Daniel harus dimasukin gua singa. Nah, saudara lihat ya, bagaimana suatu proteksi perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Singa itu lihat lauk atau lihat daging, ya dia sih dimakan mestinya. Ya, Daniel 6 ayat 15, lompat aja langsung. Nah, raja mendengar itu maka sangat sedihlah ia, ya karena Daniel ditangkap kan. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Jadi sebenarnya ada, kalau kita bilang tangan Tuhan itu melindungi, ya melalui yang kayak begini. Jadi jangan dibalik, Tuhan ini lagi celaka, kita lagi lewat ditabrak, udah kehendak Tuhan. Nggak begitu. Jangan percaya yang kayak gitu aja, udah gitu aja deh, apapun alasannya ya. Kita nggak ngerti, mungkin nggak ngerti kenapa terjadi, nggak tahu ya kan. Apalagi mengenai orang lain, kita nggak menghakimi, nggak menghukum. Tapi coba kita berdiri seperti gini. Saya ada di dunia ini, tapi bukan dari dunia ini. Saya ada di dalam Yesus, Yesus di dalam saya. Proteksi perlindungan kasihnya melingkupi. Ya, malaikatnya kiri kanan depan belakang, pokoknya menyertai di sepanjang jalan. Kalau mau tersandung batu aja diangkat. Udah super aman, udah nggak bisa diapa-apain.
iblis nggak maha tinggi, saya di tempat yang maha tinggi bersama Tuhan yang maha tinggi juga, maha kuasa. Kalau dia nyampe juga dia nggak akan menang lawan Yesus. Nah yang kayak gitu-gitu menjadi kebenaran yang kita tanamkan atau yang kita terima. Ya, masih berusaha untuk menolongnya. Manusia udah nggak bisa tolong tuh, karena manusia terbatas. Raja Persia aja nggak bisa tolong, padahal dia berkuasanya kayak apa itu si Darius ini. Kenapa? Karena ada undang-undang lagi di atasnya, ada undang-undang yang dia udah teken. Nah, yang kita tahu ya ceritanya ya atau kita baca aja ayat 21-nya, lompat langsung. Dan ketika ia sampai di gua itu, berserulah ia kepada Daniel. Ya nggak bisa tidur ya raja, dan dia dengan suara sayu, dia aja percaya. Ya orang dunia kadang-kadang atau ya sangat memprihatinkan kan ya. Kadang-kadang kita lihat orang yang nggak percaya jadi percaya gitu. Ya, berkatalah dia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, karena dia masih berharap tuh, pada udah nggak mungkin ya, mungkin dia ngomong makanya pakai suara sayu aja. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Ini merinding kita kalau dengar ceritanya. Ya, dalam beberapa kasus kita melihat gitu. Misalnya orang Israel masuk Kanaan, mereka takut, gemetar lihat raksasa. Raksasa dengar mereka Allahnya, mereka takut, lebih percaya raksasa, lebih percaya musuh. Nah saudara, itu memprihatinkan gitu. Ayat 22, saya baca aja lah ya ceritanya. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Kaget dia itu, masih ada suara Daniel. Padahal singa kelaparan udah di gua singa itu semua. 23, Allahku telah mengutus malaikatnya. Ini kita baca secepat gitu aja. Tapi kita lihat kejadian Mazmur 91 itu real. Untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Singa-singanya tetap lapar, perutnya keloncongan, tapi mulutnya ditutup. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Nah kita juga sama. Kita kebenaran Allah di dalam Kristus. Daniel masih upayakan. Kita karena kerjaan Yesus sempurna. Tapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Dia nggak perlu ada implikasi atau kalau kita salah ada konsekuensi. Dia nggak ada. Ya, tidak melakukan kejahatan. 23, 24. Lalu sangat sukacitalah raja. Raja bisa bersukacita. Dia percaya, dia lihat, dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu segera tuh ya. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Saudara garis bawahi ya. Waktu Sadrak Mesak Abednego dimasukin dapur api, semua talinya kebakar, tapi nggak ada bau angus sedikit pun di pakaian mereka, di tubuh mereka. Sama, Daniel juga nggak ada luka dicakar dikit gitu, nggak ada saudara. Karena ia percaya kepada Allah. Percaya apa? Percaya seperti saudara dan saya. Percaya karya Yesus. Ya ini di dalam perjanjian lama, bayangkan. Ya makanya soal kepercayaan ini menjadi kritikal saudara. Jangan salah percaya, itu poin yang saya mau sampaikan. Kalau firman Tuhan bilang, kita di dalam perlindungan sayap Raja Wali gitu, sayap kasih karunia, kasih Tuhan, dilingkupi. Pokoknya saudara dengar, percaya saya aman. Saya sudah ditebus dari kecelakaan, di semua mara bahaya. Kalau menghadapi tantangan apapun, kenapa jadi mesti kayak yang di Surabaya itu? Marah-marah, akhirnya sekarang minta maaf kan? Karena kita nggak begitu. Karena percaya kepada Allahnya yang adalah kasih. 25 ayat terakhir. Raja memberi perintah. Nah, sekarang lihat kan, malah yang mencelakakan dia jadi celaka nih. Jadi namanya raja ya. Lalu dia ambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa.
baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka, sekeluarga itu. Ya, bukan hanya yang menuduh Daniel, orang-orangnya, istrinya, istri-istrinya, kalau banyak istrinya, anak-anak, keluarga. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa telah menerkam mereka saking kelaparannya. Mau makan Daniel nggak bisa. Maka meremukkan tulang-tulang mereka. Jadi saudara, maksudnya gini. Kita nggak bisa bilang, ya singanya aja lagi kenyang kali nggak makan Daniel. Enggak. Ini cuma membuktikan aja bahwa perlindungan itu, proteksi kasih Tuhan itu buat anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan saudara dan saya beloved, orang-orang yang dikasihi Tuhan di dalam Kristus. Amin. Seperti Daniel seperti ini. Ya, jadi kita tinggal menyerukan nama Yesus kok. Seperti tadi saya cerita di awal waktu di tol Purbalenyi itu. Ya, bersama Tianpo. Saya bilang, Yesus, Yesus. Aman. Ya, jadi saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengarkan di rekaman YouTube, saudara berkata, ya hidup saya mau aman dalam perlindungan, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara. Ikuti saya berdoa, katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, dilingkupi kasih-Nya, super aman di dalam Yesus yang adalah kasih. Dan Yesus di dalam saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.